Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا بكم في قناتنا من جديد. كيف حالكم؟ أتمنى منكم أن تكون بخير. أنا سيلفيا هرلينا من إندونيسيا. تابعوا هذه القناة عن اللغة العربية. موضوع اليوم عن الطالب النشيط، وفي هذا الموضوع سنتعلم عن التراكيب. تابعوني وإن شاء الله راح تفاهم عنه. Pada pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang mubtada dan khabar. Bukankah mubtada dan khabar itu sudah pernah kita bahas di bab 1? Ya, betul, sudah pernah kita bahas di bab 1. Tapi kenapa kita bahas lagi? Nah, di bab 1 itu kita membahas mubtada dan khabar namun menggunakan dhamir, yaitu dhamir ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Nah, bedanya dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang mubtada dan khabar, namun mubtadanya itu berupa nama orang. Baik itu nama orang laki-laki ataupun nama orang perempuan. Dan satu lagi, profesi. Selanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Mubtada dan khabar. Di sebelah kanan itu disebut dengan mubtada dan di sebelah kiri disebut dengan khabar. Langsung saja kita mulai mubtada dan khabarnya dengan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama ada Ahmadu nasyitun, yang artinya Ahmad seorang yang rajin. Kemudian contoh kedua, at-talibu mahirun. Nah, di sini untuk mubtadanya menggunakan profesi. Selanjutnya, huwa zakiyun. Di sini menggunakan dhamir. Kemudian, anta karimun. Anta muaddabun. Menggunakan dhamir. Nah, untuk kaidah mubtada dan khabar itu sendiri, untuk yang pertama, nama orang, itu kita tidak perlu menggunakan alif lam atau di ujungnya di dhammatain, misalnya Ahmadun, karena dia mubtada dia cukup dhammahnya 1, Ahmadu. Kemudian khabarnya yang harus menggunakan dhammatain tapi tidak boleh pakai alif lam, Ahmadu nasyitun, tidak boleh menggunakan Ahmadu an-nasyitu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian contoh yang kedua, at-talibu mahirun. Nah, di sini menggunakan profesi. Nah, ketika dia mubtada, dia perlu alif lam. Jadi, at-talibu karena tidak boleh dhammatain. Jadi, harus ada alif lam. Sedangkan untuk khabar, untuk kaidahnya masih sama seperti tadi, yaitu tidak menggunakan alif lam, tapi di ujungnya harus menggunakan dhammatain. Selanjutnya, huwa zakiyun. Di sini menggunakan dhamir. Dan untuk kaidah khabarnya masih tetap sama. Selanjutnya, anta karimun. Juga menggunakan dhamir. Anta muaddabun. Menggunakan dhamir. Dan khabarnya masih sama. Selanjutnya, penjelasan tentang mubtada dan khabar, namun yang muannats. Nah, contoh di sini, untuk kaidah-kaidahnya masih sama seperti mubtada khabar yang mudzakkar. Perbedaannya hanyalah di sini ada menggunakan ta marbutah. Kita masuk ke contoh pertama, misalnya di sini Sofiyatu nasyitatun. Nah, tidak boleh nama orang menggunakan alif lam. Dan untuk khabarnya cukup menggunakan dhammatain di ujung. Tidak boleh menggunakan alif lam. Selanjutnya, contoh yang menggunakan profesi. Misalnya di sini at-talibatu mahiratun. Kemudian contoh yang menggunakan dhamir. Hiya zakiyatun. Anti karimatun. Anti muaddabatun.
Selanjutnya, contoh mubtada dan khabar yang di sana terletak na'at man'ut. Nah, untuk na'at man'ut itu di sana adalah muwaddafun nasyitun, yang makna di dalamnya ada makna yang. Contoh yang pertama, Ahmadu muwaddafun nasyitun, yang artinya Ahmad adalah pegawai yang rajin. Nah, di dalamnya ada arti yang. Selanjutnya, huwa muwaddafun mahirun, yang artinya dia laki-laki adalah pegawai yang pandai. Contoh selanjutnya masih sama. Anta tabibun zakiyun. Hadza tabibun karimun. Hadza tabibun muaddabun. Yang di dalamnya masih sama terdapat ada kata yang. Selanjutnya masih dalam mubtada dan khabar, namun mubtadanya berupa muannats. Nah, di sini untuk khabarnya berupa na'at man'ut. Nah, seperti contoh yang sudah dibahas tadi tentang mubtada khabar namun yang mudzakkar, masih sama. Misalnya di sini Sofiyatu muwaddafatun nasyitatun. Sofiyah adalah pegawai yang rajin. Hiya muwaddafatun mahiratun. Anti tabibatun zakiyatun. Hadhihi tabibatun karimatun. Hadhihi tabibatun muaddabatun. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan dan jawaban, yang jawabannya bisa berupa na'am dan bisa berupa la. Misalnya contoh yang pertama untuk muannats, hal hiya muwaddafatun nasyitatun? Kemudian bisa dijawab dengan na'am. Na'am hiya muwaddafatun nasyitatun. Menjawabnya cukup dengan mengulang pertanyaan, namun kata hal itu diganti dengan na'am. Jadi hal hiya menjadi na'am hiya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang jawabannya berupa la, maka di sini misalnya hal hiya muwaddafatun mahiratun? Jawabannya berupa la. La hiya laysat muwaddafatan mahiratan. Yang dirubah di sini adalah kata la, kemudian laysat, karena dia perempuan, maka menggunakan laysat. Selanjutnya untuk contoh yang mudzakkar, misalnya di sini hal huwa muwaddafun nasyitun? Ketika kita menjawabnya na'am, maka kita hanya perlu mengulang pertanyaan yang tadi, namun menghilangkan kata hal menjadi na'am, yaitu menjadi na'am huwa muwaddafun nasyitun. Selanjutnya untuk jawaban berupa la, misalnya pertanyaannya hal huwa muwaddafun mahirun? Ketika kita menjawab la, maka menggunakan la huwa laisa muwaddafan mahiran. Nah, di sini menggunakan kata laisa. Karena dia mudzakkar, maka tidak menggunakan laisat, tapi laisa. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk kalian. اللغة العربية ليست سهلة وليست صعبة، بل هي طبيعية. شاركوا هذا الفيديو ليستفيد من الجميع. إلى اللقاء، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.